Jadi di sini saya akan melakukan snipping Wireshark di Kali Linux. Sebelum ke Kali Linuxnya, kita akan cari tahu dulu si IP dari Ubuntu servernya. Ipconfig IP-nya adalah 192.168.43.172. Lalu kita coba ping di Kali Linux. Oke, masuk ke reply ya. Terus kita buka lagi Ubuntu servernya. Kita cek dulu ada update atau enggak. Sambil kita tunggu. Oke, terus kita masuk ke rootnya dulu. Udah masuk ke rootnya, langsung kita cek lagi. Menggunakan apt update. Oke, sudah. Terus kita, karena kita di sini akan menggunakan telnet, maka kita akan install telnet terlebih dahulu. Oke, telnet is already the newest version. Telnetnya berhubung saya sebelumnya sudah mencoba, jadi telnetnya udah versi terbaru. Oke, sekarang kita buka Kali Linuxnya. Kita ctrl-c aja. Terus karena kita akan melakukan snipping menggunakan Wireshark, maka kita cari dulu Wireshark. Oke, Wireshark. Di sini kita akan menggunakan yang ini. Tapi sambil kita tunggu sampai ada pergerakan dari si ini. Oke, sekarang kita buka dulu Kali Linuxnya, terminal Kali Linux. Kita coba ping lagi IP yang tadi. Oke. Nah, ketika kita sudah ngeping di terminal Kali Linuxnya, maka otomatis di Wiresharknya juga akan melakukan capture. Terus di sini tuh ada frame 1, interface ID 0, encapsulation type Linuxnya mode capture versi 1, arrival time-nya 13 Juli. Ya, waktu snippingnya. Terus di sini ada Linux code capture, protokolnya IP versi 4, terus internetnya versi 4, protokolnya ICMP, terus internet control protocol, control message protokolnya tipe yang 8, kodenya 0, terus datanya 48 byte, lengnya 48. Terus kita kembali ke terminalnya, ctrl-c dulu. Terus kita coba telnet yang sudah terinstall tadi menggunakan IP yang Ubuntu server tadi. Oke. Kita tunggu. Nah, ini kita tinggal login di si Ubuntu servernya. Password. Oke, kita tunggu. Sip. Berhasil masuk ke Ubuntu servernya. Jadi kita bisa nge-remote Ubuntu servernya dari Kali Linux. Terus kita hentikan dulu snippingnya yang di Wireshark, kita berhentiin dulu. Terus di sini tuh ada telnet 148 telnet data, telnet 70 telnet data, 72 telnet data, 98 telnet data. Coba kita coba yang protokol telnet 598, infonya telnet data. Kita
kita klik kanan, kita follow CPU stream. Nah, jadi di sini tuh bisa kelihatan ya, Arena server display kali arenaserver.com, Arena server login, terus passwordnya bintang NA, terus dokumentasi manajemen support. Jadi di sini tuh ada info-info tentang si Ubuntu IP Ubuntu server yang dirama tadi. Kita close aja. Nah, jadi ya seperti itulah proses sniffing Wireshark di Kali Linux. Di sini saya akan menginstal SSH server di Ubuntu, di mana SSH ini merupakan protokol administrasi jaringan yang memperbolehkan network administrator atau user untuk mengontrol navigasi server melalui jaringan internet. Jadi pertama, seperti biasa kita start dulu Ubuntunya di VirtualBox, lalu ke terminal. Nah, terminalnya ini ya, sudah masuk ke terminal, lalu masuk ke root dengan perintah sudosu. Ini sudah masuk ke root ya. Lalu pertama itu selalu lakukan update dengan perintah sudo apt get update. Nah, seperti ini. Update, biarkan update dulu. Update. Lalu sudah update, kita lakukan install SSH-nya dengan perintahnya sudo apt get install open SSH server, open SSH strip server ya, seperti ini. Karena tadi kita sudah install, jadi sini ya bacanya install, sudah terinstall. Lalu cek status SSH yang kita install, apakah si SSH-nya itu aktif apa tidak, dengan sudo systemctl status SSHD. Nah, sini sudah muncul ya, aktif SSH, aktif running. Setelah itu hentikan saja prosesnya, Ctrl+C, stop proses. Lalu kita karena secara default itu kan SSH ini bekerja di port 22. Nah, kita lihat SSH yang berjalan. Let's start min toolpn garis lurus grep 22. Nah, ini portnya itu 22 ya, bisa dilihat portnya itu 22. Setelah itu kita coba akses Ubuntu dari Kali Linux dan menggunakan memanggil Ubuntu servernya. SSH min p 22 username Ubuntu servernya, lalu IP address-nya. Kita tunggu sebentar. Gagal.
Nah, seperti ini ya. Di sini kita telah melakukan tadi perintah si SSH perintah untuk mencoba akses Ubuntu dari Kali Linux itu ssh-p22, lalu ada username dari Ubuntu servernya yaitu erin_udy, at IP dari Ubuntu server yaitu 192.168.43.172, lalu masukkan passwordnya. Lalu di sini kita sudah masuk ke Ubuntu server dari erin_udy. Jika sudah berhasil masuk, coba kita masuk ke root ya dengan perintah sudo su. Lalu di sini kita sudah masuk ke Ubuntu dari Kali Linux dan perintahnya itu ssh-p22 itu portnya, lalu username-nya erin_udy, lalu IP-nya itu 192.168.43.172. Lalu kita coba masuk ke root lagi. Kita masuk ke rootnya sudo. Nah, passwordnya meminta password. Nah, masuk ya ke root arena server atau server di Ubuntu-nya, Ubuntu server ya. Lalu kita coba ingin tahu direct yang ada di Ubuntu. Nah, total 0 karena di Ubuntu-nya tidak ada. Lalu kita masuk ke root di Ubuntu lagi. Selanjutnya saya akan menginstal UFW firewall di Ubuntu. Jadi pertama start dulu Ubuntu di VirtualBox, lalu sudah masuk ke terminal. Ini sudah di terminal ya. Masuk dulu ke root. Perintahnya sudo su, isikan passwordnya. Nah, ini. Sudah masuk ke root, lalu kita update dulu karena harus selalu update. Setelah itu kita install UFW-nya setelah menunggu selesai. Ini loading dulu, sedang loading update. Nah, sudah selesai. Kita install UFW-nya sudo apt-get install UFW. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah terdownload, sebenarnya sudah terinstall dari kemarin. Lalu kita cek status si firewall-nya. Perintahnya itu sudo apt sudo ufw status virus. Nah, di sini terlihat ya ada port yang login yaitu di 80 TCP, itu login from-nya anywhere, dari mana saja. Lalu jika kita ingin mematikannya, tidak lagi mengizinkannya, yaitu sudo ufw disable. Nah, maka firewall stop and disable on system startup, berarti firewallnya itu sudah terstop atau terhenti. Lalu kita cek sekarang apakah benar si firewallnya itu stop atau terhenti dengan sudo ufw status. Nah, status inaktif ya, berarti inaktif itu
stop atau tidak aktif. Setelah itu tadi kan sudah di disable, nah maka kita enablekan lagi, kita aktifkan lagi dengan sudo ufw enable. Firewall is active and enable on the system setelah aktif, berarti firewallnya sudah aktif lagi. Setelah itu coba kita untuk memblokir semua lalu lintas data yang masuk dan keluar secara default. Jadi perintahnya itu sudo ufw yang default allow outgoing. Default outgoing policy change to low. Berarti sudah sudah terganti menjadi bukan terganti, sudah diizinkan. Setelah itu untuk yang deny-nya kita tinggal masukkan sudo ufw default deny incoming. Sudah terganti lagi jadi deny atau tidak diizinkan. Lalu jadi untuk membuat rule dalam firewall, jadi misalkan itu kita ingin mengizinkan port HTTP atau mengallow port HTTP, berarti sudo ufw allow HTTP seperti ini. Skipping adding existing rule. Maaf. Balik lagi sudo ufw allow HTTP. Lalu tadi kita telah menambahkan atau melakukan HTTP. Lalu misalkan kita mau memanggil portnya atau melakukan portnya yang ini ya, sudo ufw allow 80 atau TCP. Di sini mengapa skipping adding existing rule? Berarti karena sebelumnya kami telah mencoba atau melakukan si 80 per TCP ini, si portnya ini. Jadi skipping adding existing rule berarti sudah terlakukan atau sudah rule-nya tuh sudah di add. Nah, lalu yang ini sudo ufw allow from 192.168.43172. Jadi ini tuh membolehkan dari IP address tertentu atau mengallow-kan dari IP address tertentu. Sudo ufw allow from 192.168.43172. Ini tuh kan 172 itu adalah IP dari Ubuntu servernya. Rule added. Lalu jika ingin mengizinkan semua range IP yang ada di 192.168.430 sampai 255 menggunakan perintah sudo ufw allow from 192.168.43.0 24. Rule added berhasil. Lalu jika ingin berdasarkan port sudo ufw allow from 192.168.43.172 ini IP dari si Ubuntu server to any port 22. Nah, rule added ya, artinya ini tuh masuk ke port 22. Lalu jika ingin melakukan berdasarkan sumber internet yang digunakan, sudo
perintahnya itu sudah UFW low in on at 0 itu Ethernet 0, berarti dari Ethernet 0 to any port 80. Baru added karena di situ artinya berarti dari at 0 itu berarti Ethernet 0 diperbolehkan atau diizinkan. Di sini saya akan membuat word list untuk menebak password apa yang digunakan oleh Ubuntu desktop. Jadi pertama seperti biasa start kali Linux di VirtualBox-nya, lalu setelah masuk kita ke terminal. Setelah di terminal masuk dulu ke root sudo perintahnya, lalu setelah itu langsung install Crunch ya. Crunch ini untuk membuat word list yang bisa menebak password, yaitu apt get install Crunch ini. Nah, karena ini kita sudah mencoba menginstalnya ya. Lalu setelah itu install LivePad. Jadi LivePad ini untuk melihat hasil dari pembuatan si word list password tersebut. Itu dengan apt get install LivePad. Setelah itu untuk membuat word list dengan Crunch, perintahnya itu Crunch min max option. Min itu adalah jumlah minimum karakter password yang akan kita buat, lalu max itu jumlah maksimum karakter password yang akan kita buat oleh Crunch. Lalu setelah itu huruf atau angka atau karakter apa saja yang ada dalam password yang akan kita tebak atau kita buat word listnya, lalu min o, lalu penyimpanannya akan di mana, slice nama file atau nama file notepad dari word list yang akan kita buat. Misalnya contohnya Crunch 6 7 bintang 1 2 3 AN contohnya. Min o, penyimpanannya misalnya di home, namanya misalnya pass.txt. Nah, notepad karena notepad kan txt. Setelah itu kita enter. Nah, Crunch will now generate the following number of lines. Ada 326.592 Crunch atau word list yang telah dibuat oleh di Crunch. 100% complete. Lalu setelah itu untuk melihat hasilnya kita harus ke home terlebih dahulu. Karena kan tadi penyimpanan atau lokasi penyimpanan si hasil Crunch-nya ada di home. Masuk ke home. Setelah di home, kita untuk melihat hasilnya LivePad sama namanya pass.txt. Kita ini dia passwordnya. Ini word listnya. Coba kita cari bintang. Ini password kita. Ubuntu server kita. Ubuntu desktop kita. Ada ya bintang 31 maaf. Bintang 3121 NA. Sekali lagi cari. Nah, bintang 3121 NA di sini ada. Sekian dari saya. Yes. Di sini saya akan melakukan brute force telnet dengan tool Hydra terhadap korbannya adalah Ubuntu desktop.
Yang pertama, seperti biasa start Kali Linux di VirtualBox, lalu setelah masuk lalu langsung ke terminal. Setelah itu masuk ke root dengan perintah sudo su. Masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita harus tahu dulu IP dari target atau Ubuntu desktop yang akan kita ketahui passwordnya atau hack passwordnya. Nah, ini ya Ubuntu terminal, masuk sudo dulu. If config untuk mengetahui IP-nya 192.168.43.125. Lalu kita kembali lagi ke Kali Linux. Jadi kita harus memastikan koneksi si penyadap dengan korban itu sudah terjalin apa belum. Caranya ping IP dari Ubuntu desktop yang tadi 168.43.125. Nah, sudah reply ya, artinya sudah terjalin hubungan. Setar aja saja. Lalu setelah itu kita scanning dulu menggunakan Nmap NSS 192.168.43.125. Nah, berarti ada port yang terbuka yaitu 22 SSH service-nya, di 23 itu service yang terbukanya telnet. Pertama, kita melakukan brute force telnet terlebih dahulu. Coba dulu jalur telnet. Telnet 192.168.43.125. Kita coba dengan password asal dulu pertama. Misalnya Erina. Lalu passwordnya tidak bisa ya. Misalnya Erina UDY. Passwordnya masih tidak bisa. Kita tunggu dulu sampai kira-kira 60 detik agar keluar sendiri. Lalu setelah itu connection closed by foreign host. Setelah itu langsung kita lakukan brute force dengan Hydra. Caranya Hydra -l, lalu username dari Ubuntu server korban, min besar, lalu lokasi penyimpanan word list yang telah kita buat, fix.txt. Lalu IP korban. Lalu karena kita akan menggunakan telnet, kita tulis telnet di belakangnya. Setelah itu langsung enter. Kita tunggu sebentar, ini proses dari brute force passwordnya. Memang agak lama. Langsung ada ya. Jadi di sini itu diketahui dari host 192.168.43.125 dengan portnya 23, lalu service itu telnet, login Erina UDY, berarti ini adalah username-nya, passwordnya 123.123.12. One of one target successfully completed, one valid password found, berarti satu password yang valid ditemukan. Lalu kita coba masuk ke Ubuntu desktopnya, itu telnet, IP-nya seperti ini ya, telnet, username-nya Erina UDY,
Lalu kita ketik IP-nya 43125 seperti ini. Setelah itu kita lakukan masuk ke telnetnya, menghubungkan langsung saja IP-nya 92.168.43.125. Nah, terhubung ya, sudah masuk. Loginnya tadi itu Erina UDY, passwordnya 123. Nah, sudah masuk ya ke Ubuntu desktop Erina UDY. Lalu ls, kita coba ls ya. Nah, kita coba ls untuk mengetahui file atau folder apa saja yang ada pada Ubuntu desktop Erina UDY. Setelah itu exit. Karena sudah bisa masuk, exit, clear dulu. Kita lanjutkan ke brute force dengan SSH. Pertama sudah masuk ke root, lalu kita lakukan scanning dulu, -ss, lalu IP dari korban atau Ubuntu desktop. Nah, di port 22 ada state yang open, service-nya SSH, state yang open. Lalu di port 23 state yang open, service-nya telnet. Setelah itu kita langsung lakukan penyerangan brute force menggunakan SSH. Erina UDY min P besar, lokasi penyimpanan dari word list-nya, nama dari word list-nya, lalu name, IP. Ganti telnetnya menjadi SSH. Kita enter. Nah, langsung ada ya, langsung bisa ditebak. Nah, penyerangan brute force ini. Jadi pada port 22 itu service-nya itu SSH, hostnya atau IP-nya itu 192.168.43.125. Ada yang mencoba login atau username itu Erina UDY, passwordnya 123.123.12. One valid password found. Satu password yang valid ditemukan. Kita coba masuk SSH 192.168.43.1. Passwordnya masukkan yang tadi 123.123.1. Setelah itu kita coba masuk ke Ubuntu desktopnya dengan perintah SSH, nama username-nya Erina UDY, IP dari target 192.168.43.125. Passwordnya kita coba masukkan yang tadi. Nah, masuk ya ke desktopnya, Ubuntu desktopnya. Kita coba lihat apa yang ada di dalam Ubuntu desktop. ls. Nah, ada folder desktop, dokumen, downloads, music, pictures, public, templates, dan videos. Jadi langsung exit saja. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.